Damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di pagi hari ini, Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025, diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 21, dikatakan, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di dunia ini banyak yang dapat dipakai iblis untuk mempengaruhi manusia, yaitu segala ciptaan Tuhan dapat dipakai iblis untuk mempercayai atau mempengaruhi hati dan pikiran manusia, sehingga hal-hal bendawi, hal-hal yang ada di dunia ini dapat dipakai iblis untuk menjadi berhala. Itulah yang dikatakan oleh penulis kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 21 ini. Diingatkan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kata Yohanes ini diingatkan pula kita kepada peristiwa Israel di perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sewaktu Musa naik ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Allah, perilaku umat Tuhan, kalau kita membaca dalam Keluaran pasal 32 ayat 8, dikatakan, segera juga mereka menyimpang dari jalan yang ku perintahkan kepada mereka. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka berubah, mereka menyembah berhala. Mereka berbuat keji di mata Tuhan. Akibatnya mereka saling membunuh sehingga 3.000 orang mati di padang gurun. Gema dari perkataan dari penulis kitab Keluaran ini, inilah yang diperingatkan Yohanes kepada orang Kristen yang sedang dilayani oleh Yohanes, memperingatkan supaya waspada terhadap berhala.
bentuk berhala yang disembah oleh bangsa Tuhan atau Israel di padang gurun adalah penyembahan berhala yang terbuat dari lembu emas. Tetapi bentuk berhala yang dikatakan oleh penulis kitab Yohanes bukan berbentuk sesembahan atau patung berupa lembu emas, tetapi yang dimaksud oleh Yohanes penyembahan berhala pada saat itu umat Tuhan, orang Kristen, menyembah berhala karena mereka mempercayai apa yang diajarkan oleh pendusta, dan segera mereka atau orang Kristen pada zaman itu menerima apa yang diajarkan oleh penyesat tersebut. Mereka segera meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasul, ajaran yang benar tentang Tuhan, yaitu ajaran tentang mempercayai Yesus adalah Allah. Ajaran pendusta tersebut yang disebut adalah anti Kristus. Kalau kita membaca dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa maupun Anak. Menyangkal Bapa maupun Anak. Bacaan firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini yaitu tentang pendusta. Dengan tegas tadi penulis kitab Yohanes, siapa pendusta itu? Pendusta itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ia itu adalah anti Kristus. Pendusta itu adalah yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Ia itu adalah anti Kristus. Perkataan ini bukan lahir pada zaman ini, tetapi sejak dahulu kala sudah ada penyembahan berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa Tuhan di gurun pasir. Banyak yang meragukan kelahiran Yesus sebagai Kristus yang diurapi dan sebagai Tuhan. Yohanes Penginjil mengatakan tujuannya menuliskan surat memperingatkan para pengikut Kristus supaya berhati-hati terhadap penyesat yang berupaya membujuk orang Kristen mereka meninggalkan dan menyangkal Yesus Kristus sebagai Allah. Dan bila kita membaca dalam pasal 2 ayat 26, semua kutulis kepadamu, yaitu orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Dan bacaan kita di pagi hari ini adalah kesimpulan dari kitab Yohanes, dari kitab pasal 1 hingga pasal 5 sebagai kesimpulannya dalam peringatannya, yaitu yang dikatakan
Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis mempunyai cara halus untuk membuat kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh penyesat atau si iblis. Orang percaya tersebut yang mengatakan dari antara umat yang percaya kepada Yesus Kristus, dari antara orang itulah penyesat tersebut yang mengajarkan selain dari ajaran yang benar. Itulah cara iblis untuk menyesatkan manusia. Jadi banyak berhala di dunia ini yang diciptakan oleh iblis sendiri yang memakai yang ada di dunia ini, yaitu dapat berbentuk benda, dapat berbentuk ajaran, dapat berbentuk harta, dapat berbentuk kekayaan, dapat berbentuk jabatan atau pangkat. Bisa dipakai oleh iblis untuk menarik perhatian manusia dan dipakai sebagai andalan hidupnya di dunia ini. Itulah si iblis yang punya cara halus untuk membuat kita percaya kepada dia. Itulah makanya dikatakan dalam kesimpulan dari kitab Yohanes ini, dikatakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Yohanes Pembaptis Kristus itu bukan hanya sekedar terurapi dan bukan sekedar Tuhan, tetapi dia itu Allah. Jikalau hamba atau budak masih pantas dan layak membuka tali kasut tuannya, Yohanes Pembaptis merasa dirinya lebih rendah dari hamba atau budak dan tidak layak membuka tali kasutnya. Semoga kita makin percaya kepada Dia atau kepada Kristus Tuhan kita yang telah turun dan tinggal bersama kita. Dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Maka berhati-hatilah kita kepada penyesat-penyesat yang mencoba menggerogoti iman kita. Iblis adalah si jahat yang dapat memakai segala cara untuk dipakai meninggalkan iman kita. Percayalah kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada ajaran yang benar. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan difirmankan kepada kita, memperingatkan kita semua orang percaya yang dinamakan kita adalah anak-anak Tuhan, supaya waspadalah kita terhadap segala berhala. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari yang indah ini. Tuhan telah memberikan kehidupan kepada kami. Tuhan menjagai kehidupan kami di waktu kami istirahat di tempat tidur kami masing-masing. Tuhan, di pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami masing-masing, memulai pekerjaan kami masing-masing. Ya Tuhan, tolonglah setiap saat terangi hati dan pikiran kami, supaya kami selalu mempercayai bahwa Tuhan adalah yang kami sembah. Kuatkan iman kami
supaya jangan kami meninggalkan iman yang benar yang Engkau ajarkan kepada kami. Tuhan, di pagi hari ini kami memohon berkat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu kepada kami masing-masing melalui buah dari pekerjaan kami masing-masing, supaya dapat kami nikmati. Tetapi yang penting dari hasil dari pekerjaan kami masing-masing, jangan kami mengandalkan itu sebagai andalan hidup kami. Dan apapun keberadaan kami, hanya Tuhanlah yang kami sembah dan yang kami imani. Demikian juga kami memohon kehadirat-Mu. Bila ada saudara kami yang tidak dapat bekerja disebabkan oleh penyakit yang mereka derita dan pergumulan mereka sehingga merasa lemah dan tidak mendapat semangat hidup, Tuhan, segala kehidupan mereka, ingatkanlah firman-Mu kepada kehidupan mereka, supaya selalu berharap hanya di dalam kuasa-Mu lah hidup kami masing-masing. Tuhan, demikian juga berkatilah segala orang percaya, segala orang yang menyerukan nama-Mu. Dengarkanlah doa mereka. Kami orang berdosa, kami memohon ampun kehadirat-Mu. Segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami hanya berdoa di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin.